Perkenalkan, nama saya Frisla Septiani dengan NIM 11180603. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penanganan risiko usaha dari PT Jaya Utama Keramik. Yang pertama, manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam menjalankan bisnis perusahaan. Karena semakin meningkatnya dunia bisnis dan kompleksitas suatu perusahaan, meningkatkan risiko yang dapat dialami oleh suatu perusahaan. Nah, setiap perusahaan pasti tidak akan lepas dari risiko yang akan dihadapi. Semakin tinggi kemajuan perusahaan akan diikuti juga dengan meningkatnya risiko. Berkembangnya perusahaan secara kompleks juga akan memicu terjadinya berbagai risiko bisnis yang akan dihadapi oleh perusahaan. Profil perusahaan. PT Jaya Utama Keramik didirikan pada Agustus 2011 lalu oleh Bapak Guntur dengan alamat Ruko Gajah Mada Square, Blok D10-11, Tiban Baru, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau. Jam operasinya sendiri pada jam 8 sampai jam 5 sore. Produk yang dijual oleh PT Jaya Utama Keramik adalah keran, lampu hias, wastafel, kloset, dan lain-lain. Nah, kemudian pada proses bisnisnya terdiri dari manajer, administrasi, accounting, kepala gudang, pramuniaga, dan juga supir. Analisis SWOT dari PT Jaya Utama Keramik sendiri, strength-nya adalah mereka sudah dikenal oleh masyarakat luas. Mereka juga memiliki letak yang strategis dan sudah memiliki banyak pelanggan tetap. Weakness dari perusahaan ini adalah banyaknya pesaing baru dan juga belum terintegrasinya sistem mereka. Kemudian juga membutuhkan modal yang besar. Sedangkan opportunities-nya, sektor usaha seperti ini cenderung memiliki usia usaha yang panjang. Kemudian dalam memberikan harga relatif lebih murah, lalu kebutuhan konsumen yang konsumtif. Threats-nya, harga produk yang bisa tiba-tiba naik drastis, juga perkembangan teknologi yang di luar kemampuan. Nah, kemudian menurut Robert J. Chapman, terdapat 12 risiko, 6 risiko internal dan 6 risiko eksternal. Di sini risiko-risiko yang akan saya bahas adalah risiko operasional dengan cakupan analisis yaitu strategi, people, proses, dan sistem. External event dan risiko operasional adalah risiko yang menimbulkan kerugian perusahaan akibat ketidakacuhan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, adanya fraud, kegagalan sistem, atau masalah eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Termasuk juga people risk, yaitu ketidakmampuan, ketidaktahuan, kesengajaan kecurangan, concealment, error of mission, dan error of commission. Hal ini disebabkan oleh corporate culture dan risk culture yang lemah, manajemen yang tidak berkomitmen dan SDM yang tidak berkompeten, serta kondisi tempat kerja yang tidak mendukung. Selain itu, termasuk pula crime risk, disaster risk, system risk, yaitu kerugian akibat kegagalan prosedur bisnis, proses, sistem dan kontrol, serta alih daya yang tidak tepat, sourcing. Kemudian risiko legal yang dalam cakupan companies, intellectual property, employment law, contracts, criminal liability, computer misuse. Kemudian ada risiko proyek. Risiko proyek sering dianggap lambat, dangkal, dan biasanya proses mengelola ancaman dan peluang untuk tujuan proyek tersebut tidak kondusif dan tidak adanya dukungan. Padahal sumber utama risiko ini adalah tim itu sendiri, dan ini tidak boleh diabaikan. Subjek bias optimisme dirujuk. Mereka yang memulai proyek harus sedapat mungkin berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pembelajaran dari proyek lain.
Penelitian yang dilakukan untuk memberikan panduan tentang bias optimisme telah berulang kali menemukan bahwa proyek-proyek besar, dalam hal ini belanja modal, menghabiskan anggaran modal mereka secara berlebihan dan terlambat dengan margin yang signifikan. Kemudian risiko legal dalam cakupan embedding project risk management proses, project team, optimism bias, tools, dan teknik. Kemudian ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang mengakibatkan kerugian perusahaan karena kegagalan memenuhi ketentuan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, komitmen, kontrak, dan perjanjian regulator dan pihak ketiga. Terdapat misstatement, tidak melaporkan corporate action, misleading opinion, dan error of omission. Misalkan, pembuatan prospektus perusahaan menjelang go public yang misleading karena tidak mencantumkan pernyataan keterbukaan mengenai risiko terburuk yang akan menimpa perusahaan. Calon investor dapat melakukan tuntutan kepada perusahaan bila risiko benar-benar terjadi. Setelah memahami risiko-risiko perusahaan, kita akan melakukan penilaian risiko perusahaan. Penilaian risiko terdiri dari 3 bagian, yaitu identifikasi risiko, yaitu tahap yang berfungsi untuk menemukan, mengenali, mendeskripsikan risiko-risiko yang dapat mempengaruhi objektif-objektif perusahaan. Hasil yang diperoleh dari tahap ini berupa deskripsi mengenai sifat risiko, sumber risiko, penyebab risiko, area yang akan mengalami dampak dari risiko, dan potensi konsekuensi yang akan dihasilkan oleh risiko. Proses identifikasi risiko ini harus komprehensif agar tidak ada risiko yang terlewatkan. Kemudian analisis risiko. Tahap ini berfungsi untuk memahami lebih dalam mengenai risiko yang telah diidentifikasikan, serta menentukan level risiko yang memperlihatkan tingkat kekritisan dari masing-masing risiko. Selain itu, tahap ini juga memberikan usulan mitigasi atau kontrol terhadap seluruh risiko serta biaya yang dibutuhkan. Kemudian, evaluasi risiko. Tahap ini berfungsi untuk membandingkan setiap risiko hasil risk analysis, tepatnya level risiko, dengan kriteria risiko yang telah ditentukan oleh organisasi. Hal ini memperlihatkan apakah level risiko termasuk kategori opportunity, acceptable, unacceptable, atau really unacceptable. Nah, tahap keempat adalah manajemen risiko. Tahap keempat dari manajemen risiko adalah penanganan risiko atau risk treatment. Penanganan risiko menggunakan hasil dari evaluasi risiko untuk menentukan apakah kontrol terhadap risiko perlu dihindari, dimitigasi, ditransfer, atau diterima saja tanpa melakukan apapun. Nah, risiko operasional pada PT Jaya Utama Keramik adalah proses yang memakan waktu. Ada pada nilai 8, di mana hal ini hampir pasti terjadi karena belum terintegrasinya sistem mereka. Kemudian banyaknya produk rusak karena penyimpanan dan juga pada saat pengiriman barang. Kemudian kecelakaan kerja yang hampir tidak terjadi namun menyebabkan dampak yang signifikan. Kemudian ada salah input data, juga hampir tidak terjadi namun mempunyai dampak yang signifikan. Berikut adalah risiko proyek pada PT Jaya Utama Keramik. Integrasi yang jarang terjadi dan memiliki dampak yang signifikan, salah deskripsi peran yang hampir tidak terjadi namun dampaknya signifikan, kemudian ada human error, jarang terjadi,
dampaknya moderat. Kemudian risiko legal, pemberian upah sesuai dengan peraturan pemerintah, hampir tidak terjadi risiko, dan juga perpajakan yang hampir tidak terjadi, namun jika tidak dilakukan, dampak yang akan dihasilkan sangat signifikan. Tindakan yang diambil, apabila risiko yang sangat rendah, tindakan yang diambil adalah melakukan pengawasan terhadap risiko tersebut. Jika risikonya rendah, besaran nilai 6-10, melakukan penyusunan rencana mitigasi risiko. Sedangkan jika risiko sedang dengan besaran nilai 11-15, mempertimbangkan kecukupan dan kesiapan sumber daya untuk menyiapkan dan menerapkan prosedur mitigasi risiko. Kemudian apabila level tinggi dengan besaran nilai 16-20, menyiapkan dan menerapkan prosedur mitigasi risiko. Kemudian jika sangat tinggi, segera menyiapkan dan menerapkan prosedur mitigasi risiko. Pembelajaran yang diperoleh. Pembelajaran yang saya peroleh adalah sebuah bisnis membutuhkan banyak aspek di dalamnya. Untuk menciptakan bisnis yang berkualitas dan yang baik, kita perlu untuk memperhatikan aspek-aspek di dalam bisnis tersebut, seperti kualitas sumber daya manusia yang baik, secara hard skill maupun soft skill, teknologi yang memadai agar bisa bisnis kita tidak ketinggalan dengan bisnis kompetitor dan juga sistem. Karyawan harus memahami regulasi yang ada. Pelatihan karyawan juga perlu dilakukan untuk menunjang performa kerja mereka, mengevaluasi kinerja karyawan, mengkaji ulang sebelum melakukan pengambilan keputusan, menetapkan peraturan yang jelas baik dengan karyawan maupun nasabah. Dari proses penulisan laporan, saya memiliki pengetahuan baru tentang kemungkinan dan dampak dari risiko, sehingga kita dapat mengerti bagaimana cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mencegah dan menangani risiko yang terjadi. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.